Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Food Visioner semuanya, selamat datang kembali di Indonesia Food Academy kelas yang ketiga. Perkenalkan, saya Muhammad Syauki Robani, Asisten Sekretari di World Food Forum Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai Master of Ceremony. Tema yang akan kita bahas pada kelas kali ini adalah Better Production from Farm to Spoon. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana pangan bergerak dari farm to spoon, mulai dari produksi hingga konsumsi. Kita juga akan melihat nih berbagai tantangan serta peluang dalam rantai pasok pangan dan juga peran inovasi dan juga kolaborasi dalam menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, teman-teman silahkan nih menunjukkan semangatnya dengan cara meramaikan kolom chat, menyebutkan kata-kata penyemangat dalam bahasa daerahnya masing-masing. Karena seperti yang kita tahu kan, peserta IFA ini datang dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Pasti banyak banget nih kata-kata penyemangat dari bahasa daerahnya. Boleh teman-teman meramaikan kolom chat komentar dengan bahasa penyemangatnya daerah masing-masing. Kayak Horas gitu. Ataupun Sing Semangat Yorek. Itu boleh aja langsung disampaikan aja di kolom chat. Let's go. Boleh teman-teman berikan semangatnya pada siang hari ini. Wah, itu udah ramai sekali nih. Saya lihat kolom chat. Bungkus gas. Takis. Semak. Samang ngekda. Wah, mantap itu. Dari bahasa mana itu? Semangat. Boleh, boleh. Wah, yang saya lihat nih di kolom chat sudah sangat rame, ya kan? Jadi, kita bisa lanjut aja nih. Tapi sebelum lanjut, ada sedikit reminder nih buat teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Mohon dapat menyalakan kameranya agar suasana kelas lebih interaktif. Jangan lupa juga untuk di renaming nih namanya sesuai format yang telah ditentukan agar memudahkan presensi dan diskusi nantinya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian ada sesi foto bersama, yang keempat ada diskusi sesuai kelompok masing-masing, dan yang terakhir ada penutupan. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Dan sesi ini akan saya serahkan kepada moderator. Ada Mbak Clara Citra Arundanti. Mbak Citra ini merupakan chairman dari World Food Forum Indonesia. Kepada Mbak Citra dipersilahkan. Terima kasih, Mas Syauki. Semoga suaraku kedengaran jelas, teman-teman. Yang hari Sabtu-Sabtu ini masih semangat untuk belajar mengenai agri-food system ya. Keren sekali. Apresiasi buat kita semuanya. Perkenalkan teman-teman ya, nama aku Citra. Semoga bisa ada banyak kesempatan kolaborasi ke depannya. Dan hari ini, seperti yang tadi Mas Syauki udah bilang ya, intinya kita akan belajar gimana sih makanan itu bisa ada dari mulai di lahan pertanian sampai di piring teman-teman masing-masing. Dan apa aja sih sebenarnya tantangan yang ada di Indonesia? Tentunya tantangannya itu berbeda-beda ya, masing-masing komoditas punya tantangannya masing-masing. Nah, hari ini kita punya teman yang sangat keren, bagian dari WFF Indonesia juga, salah satu staff action kami, yaitu Mas Didi Kurnia Sandi. Nah, Mas Didi, apa kabar Mas? Baik ya? Lagi bisa on. Alhamdulillah Ah, mantap. sehat Mas Didi sehat Mbak. masih di Turki nih, Mas. Betul Mbak, masih di Turki. Iya, teman-teman. Jadi Mas Didi ini adalah seorang alumni dari Polbangtan yang juga baru menyelesaikan magisternya ya, Mas ya, di Universitas Manisa Celal Bayar University, melalui Belum Mbak. Oh, Hmm. belum selesai. Oke, Iya, masih ini proses. baru baru selesai bahasanya dulu. Gak apa-apa, Iya, keren. Melalui beasiswa Turkiye Buslari ya, Mas ya? Bener ya? Aku takut betul salah Mbak. ngomong nih.
Ya, dan yang kerennya lagi teman-teman, Mas Didi ini juga seorang pendiri dan CEO dari Sirung Waluh. Jadi Sirung Waluh itu adalah usaha pertanian, isinya petani-petani muda yang mengolah honey pumpkin. Jadi Mas Didi ini bukan hanya produksi teman-teman, tapi juga udah sampai ke pengolahan, distribusi dan marketing sampai ke tangan konsumen ya. Jadi udah lengkap semua food system dari hulu sampai hilir Mas Didi ini pegang gitu teman-teman. Walaupun mungkin skalanya Jangan nggak berisik nasional. ya. Eh, kenapa Teteh? Eh, Oke, sorry, sorry. siap. Kemudian beliau ini juga aktif banget ya teman-teman jadi fasilitator pertanian organik bersertifikat dan juga ikut ya pernah ikut dalam program ketahanan pangan nasional bersama Kementerian Pertanian RI di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Nah, kurang keren apa nih teman-teman ya? Jadi Mas Didi ini benar-benar praktisi yang akan ngasih kita gambaran nih praktisnya di lapangan tuh seperti apa. Jadi silakan disiapkan catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, setelah ini kita ada sesi Q&A. Mas Didi, boleh silakan di present. Oke, teman-teman, suaranya udah jelas belum ya? Udah. Udah jelas, Mas, Oke, aman. siap. Sebelumnya makasih banget gitu ya atas kesempatannya dan selamat pagi teman-teman. Waktu dari Turki. Tadi udah di-mention gitu ya tentang mungkin sedikit pengalaman di bidang pertanian gitu ya. Intinya masih belajar teman-teman. Dan kita di sini akan sama-sama untuk belajar tentang agri-food food system gitu ya. Oke, izin share screen. Apakah sudah ada teman-teman? Masih agak loading nih, Mas, di aku. Masih loading. Oke. Ya. Intinya, teman-teman, di sini kita saling belajar gitu ya, tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman gitu, karena teman-teman sendiri juga sudah apa namanya jago gitu ya di bidangnya masing-masing. Dan kita di sini akan sharing tentang better production from farm to spoon gitu ya. Sudah Udah ada, ada nih, Mbak? Mas. Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, better production from farm to spoon. Sebentar. Tadi juga sudah dimention ya teman-teman. Nah, mungkin di latar belakang dulu ya kenapa apa namanya saya tertarik ke bidang pertanian gitu. Karena according Indonesian Central Statistic Agency data in 20 and 23, the number of young farmers is 21.9%. So I think this is small yet number, so we must like to present we must to present participate. Ya, jadi kita harus berpartisipasi untuk bisa gimana apa namanya bisa untuk menjadi petani muda seperti itu intinya ya teman-teman. Karena sangat apa ya kalau dibilang sedikit ya 21,9% jauh banget gitu ya dari 100%-nya sehingga kita sebagai generasi muda itu diharapkan bisa berkontribusi gitu ya menjadi bagian dari petani muda di Indonesia seperti itu. Nah, sebentar. Oke. Dan selain itu juga saya tertarik ke bidang pertanian karena pertanian ini ada pepatah mengatakan bahwa no food, no life, yang artinya tidak ada pangan, maka tidak ada kehidupan. Mungkin ini klasik ya teman-teman, tapi setelah apa ya, saya terjun di bidang pertanian gitu ya, ini tuh ngena banget gitu teman-teman. Ketika tidak ada pangan, ya tidak ada kehidupan seperti itu. Dan apa ketika tidak ada pangan mungkin masa kita akan makan yang selain pangan gitu misalnya batu atau yang lainnya kayak gitu kan gak mungkin juga oleh karena itu ya biological research in agriculture atau sumber daya di bidang pertanian ini sangat potensial sekali gitu ya dan butuh sekali tangan-tangan kreatif khususnya kita sebagai generasi muda untuk bisa berkontribusi di bidang pertanian karena saya percaya gitu teman-teman apa namanya yang
anak-anak muda itu punya daya kreativitas, daya inovasi yang lebih apa ya, advance gitu ya dibandingkan mungkin bisa dibilang generasi sebelumnya seperti itu. Dan saya mencoba untuk berkontribusi menjadi young farmer atau petani muda. Nah, oleh karena itu, tadi juga sudah dimention tentang Sirung Waluh. Jadi, setelah lulus kemarin itu ceritanya di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, itu merupakan sekolah tinggi kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Pertanian. Dan setelah lulus itu saya langsung apa namanya, kembali lagi ke desa, back to my village seperti itu, dan membentuk kelompok petani muda yang awalnya itu 3 orang teman-teman, dan sekarang anggotanya kurang lebih udah 10 orang. Kita juga coba untuk fokus nanam honey pumpkin atau labu madu, kemudian juga apa namanya, selain labu madu kita juga nanam sayuran, misalnya tomat, cabai, dan sebagainya seperti itu. Kita juga alamatnya ada di sini ya, Kuningan, Jawa Barat. Dan kita coba untuk empowerment community, teman-teman. Jadi ke pemberdayaan anak mudanya. Selain anak muda juga kita kemarin ada program untuk empowerment ibu-ibu rumah tangga, yang dimana kita programnya itu untuk KRVL, kawasan rumah pangan lestari, sehingga pemanfaatan lahan pekarangan kita memberikan program pemberian bibit, kemudian saprodinya juga, dan kita ada pendampingan juga ke ibu rumah tangganya, dan di akhir itu kita ada kegiatan apa namanya, panen raya seperti itu, dan dibuat juga olahannya. Nah, nanti seperti apa olahannya kita lihat untuk selanjutnya. Nah, kenapa kita memilih komoditas ini, teman-teman? Karena komoditas ini banyak sekali gitu ya manfaatnya untuk kesehatan tubuh, teman-teman. Dari vitamin, kemudian nutrisinya, dan lain-lainnya. Sehingga kita apa ya namanya, disaranin ketika teman-teman mau mencoba untuk budidaya atau mau berusaha di bidang pertanian, khususnya di agro production atau on farm gitu ya, teman-teman harus disaranin sih menganalisis SWOT dulu gitu ya. Apa sih kekuatannya dan apa kekurangannya, kemudian apa juga challenge-nya dan apa juga opportunity-nya seperti itu, teman-teman. Nah, ini sumbernya dari USDA National Nutrition Database seperti itu. Kemudian selain itu juga manfaatnya itu di si buah ini tuh bisa untuk pendamping ASI atau MPASI karena kandungan folatnya tinggi, kemudian programnya untuk membantu program diet dan memperlancar pencernaan juga, antioksidan, kesehatan mata, mengobati gejala anemia. Selain itu juga bentuknya unik. Jadi si labu madu ini tuh blasteran, teman-teman, dari apa namanya, labu Indonesia disilangkan dengan labu luar negeri, kemudian daya simpannya juga kurang lebih 1/2 tahun. Ini kayaknya Mas Didinya ada sedikit kendala ya teman-teman ya. Sebentar, aku bantu call. Bentar ya teman-teman, apakah Mas Didi mati lampu? Nggak tahu. Soalnya Indonesia yang lagi banyak mati lampu. Kalau di Turki saya kurang paham. Sebentar ya.
Saya juga takut mati lampu sih, teman-teman. Apakah ada yang merasakan mati lampu beberapa hari ke belakang ini? Ada yang di Gading Serpong kah rumahnya? Jakarta Sumatera aja ya Selatan. pas ada takut mati lampu. Takut makannya. Oh my God, aku Iya, udah siap-siap ke kafe yang ada gensetnya. mana-mana udah mati lampu. Udah 2 kali mati lampu di Gading Serpong Raya Ah, ini. ah, ah, ah. Oh, mungkin karena faktor internet sih. Karena di Jerman pun internetnya nggak begitu bagus. Banyak Ya. orang yang mikir, oh tinggal di Jerman atau di Turki atau di negara Eropa lain kayaknya internetnya bagus. Tapi ternyata Indonesia lebih bagus. Kayaknya Ya. kalau mati lampu jarang ya untuk Turki. Iya nih Mas Semoga Didi karena jaringan. Belum bisa belum ya. bisa nyambung lagi nih. Tiba-tiba ya langsung. Bogor selalu dapat giliran. Sabar ya Mas. Karawang mati, listrik bergilir. Udah cukup 16 jam kemarin Mbak Devi Parwita. Buset, lama banget Mbak 16 jam. Kasihan sih yang punya ini ya, punya ikan. Mati kan ya. Dan punya bayi. Dan punya pet lainnya. Tapi Oh ngomong-ngomong iya. tentang labu yang tadi ditampilkan Mas Didi ya, itu labunya kayaknya nggak tipikal Indonesia kan ya, karena dia bentuknya agak lonjong, dia lebih mirip ke butternut squash gitu kalau teman-teman tahu. Bahkan di Jerman itu biasanya labunya tuh gede-gede, apa sih, labu gepeng tapi besar Ya. bentuknya, gitu dan besar-besar gitu. Ada juga yang kecil-kecil khusus untuk dekorasi saat Halloween. Tapi nggak mereka makan, tapi bentuknya sekecil ini nggak dimakan. Tapi kalau yang gede itu untuk konsumsi. Nah, yang ini yang ditampilkan oleh Mas Didi, kayaknya itu unik sekali gitu. Mm-mm. Tadi sih Mas Didi memang dari penjelasannya itu ada ini ya persilangan ya sama jenis yang luar teh. Betul. Aku kurang paham sih kalau labu-labuan. Iya, penasaran nih makanya. Tadi kan terpotong di persilangan itu kan ya. Persilangan apa ya? Dari semua labu memilih labu madu. Nah, itu mungkin ada penjelasannya juga Mbak Devi. Tadi baru mau menjelasin ya nanti produknya apa aja. Terus nanti kakao. eh atau ini kali ya, biar kita nggak kehabisan waktu juga. Kalau misalnya kita nyambi jelasin assignment, oke nggak nih teman-teman panitia atau nanti aja? Boleh sambil apa namanya mengisi waktu Mas Didi kembali ya. Supaya kita nggak kehabisan banyak waktu. Jadi teman-teman, harapannya ini sebenarnya setelah nanti kita berhasil menyelesaikan pematerian dari Mas Didi, itu nanti ada 2 assignment seperti minggu lalu ya. Jadi ada yang bentuknya individual assignment yang nanti dijawab ketika diskusi bersama teman-teman kelompok. Ada juga yang bentuknya nanti group assignment dan group assignmentnya yang kali ini menurutku seru banget karena bentuknya nanti bikin diagram. Sebentar aku akan bukakan untuk ininya. Aku coba buka yang nanti grup 2 ya, karena aku akan jadi fasilitator grup 2. Mohon izin teman-teman saya Nova ya, nanti kalau ada tambahan silahkan. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita akan menjawab 3 problematika yang cukup unik. 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah identify one stage dari food supply chain kita. Jadi akan ada production, ada post harvest, processing, distribution, dan consumption. Nah, kira-kira di daerahnya teman-teman nih tadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Karawang, ada yang di Tangerang ya. Tangerang ada produksi apa ya? Nah, itu kira-kira apa nih yang menjadi greatest inefisiensi atau loss dari pangannya itu di tahap apa gitu. Nah, itu kan beda-beda ya setiap komoditas dan tiap daerah gitu. Misalnya ada yang oh produksinya tuh memang kurang karena banyak hamanya, hama apa gitu. Atau ada yang waktu distribusinya ternyata butuh cold storage dan lain-lain. Nah, itu nanti kita identifikasi dan kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian yang kedua, solusinya apa nih teman-teman?
Misalnya kalau teman-teman tahu ini ya Bu Susi itu kan juga eh, dia punya usaha seafood ya. Cara yang dia ambil menjadi solusi adalah dia bikin sushi air buat mengurangi waktu tempuh dari pangan yang harus dia kirimkan gitu. Bikin pesawat dan bikin landasan udara gitu. Nah, mungkin teman-teman ada solusi lain yang lebih gong atau lebih unik dan kreatif. Saya yakin teman-teman anak-anak muda itu biasanya apa ya, memang out of the box tapi beneran bisa bekerja gitu. Jadi thinking beyond the box. Kemudian as youth itu apa action yang akan kita lakukan ini untuk memperkuat supply chain food di regional dan di national level gitu ya. Sebenarnya sih ini mirip-mirip ya sama yang nomor dua, cuman yang nomor dua mungkin solusi secara teknis, yang nomor tiga mungkin solusi Anda secara personal sebagai youth gitu. Nanti silakan diisi masing-masing ya. Di sini, kemudian ini grup assignment-nya. Jadi untuk grup assignment-nya itu nanti silakan teman-teman pilih komoditas masing-masing. Kan udah ada ya masing-masing komoditasnya apa gitu. Ada yang dapat kopi, ada yang dapat udang, ada yang dapat sawit. Waduh, itu menarik sekali. Saya pengen banget tuh mendengar diskusi kelompok itu ya. Kemudian nanti silakan dibikin flowchart atau diagram untuk mapping kira-kira supply chain-nya komoditas ini tuh seperti apa dan tantangannya itu di tahap yang mana gitu. Di tahap yang mana yang paling menyebabkan loss paling besar di sana gitu. Nah, kemudian nanti boleh dibuat diagramnya semenarik mungkin ya teman-teman, sekreatif mungkin, ada desainnya banyak atau mau polosan juga silahkan. Yang penting nanti kita bisa ngasih informasi yang oke buat teman-teman di luar sana yang mungkin nggak terlalu familiar nih sama problematika food supply chain yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti silakan dikumpulin posternya itu sebelum 4 Juli atau 4 Juli jam 23.59 WIB. Gitu sih. Nanti berarti ini nggak perlu dijelasin lagi ya oleh masing-masing dari fasilitator supaya nanti kita juga lebih menghemat waktu ketika diskusi kita bisa langsung jump into discussion. Begitu. Ini apakah supply chain MBG banyak? Wow, takut. Oke. Ini kira-kira sudah ada info tidak ya dari Mas Didi, teman-teman saya Nova? Belum katanya coba kita reach out, ternyata deliver tanya satu ya. Checklistnya Ada nggak apa deliver ya? gitu, saya tanya checklist satu gitu. Cuman ini menarik ya, ada yang bilang supply chain MBG banyak inefisiensi dan loss-nya ya Kak. Masalahnya MBG itu semua komoditas kayaknya, kan kita cuma ngebahas 10 komoditas ya hari ini, tapi karena MBG itu menunya banyak, ingredientnya banyak, jadi dihajarnya di semua nggak hanya komunitasnya, tetapi tadi productionsnya, post harvestnya, processing dan lain sebagainya gitu. Wah, seru banget nih kayaknya kalau ngebahas tentang itu ya, tentang MBG-nya sendiri. Nggak habis-habis itu Nggak kayaknya akan ya. habis. Dan kita minggu depan akan ngobrolin banyak ya soal program itu kayaknya. Insya Allah, iya. Kita akan berbicara ke arah situ ya, teman-teman. Aduh, gimana ya nih? Kayaknya ada apa ya, Mas Didi? Saya jadi khawatir. Betul-betul. Takutnya lagi di kafe, terus kafe kafenya mungkin mati lampu gitu. Tapi kalau lagi di student dormitory sih nggak masalah ya. Ini ada Mbak Dea Aprilian yang sedang membantu bantuan penyaluran bantuan di bencana Sulteng nih, Terisma. Keren sekali. Kalau untuk Mantap. individual assignment, tidak harus komoditi sesuai pilihan kelompok ya bebas. Iya betul, individual assignment yang paling dekat aja sama kita ya. Jadi kayak Eh, yang ada di daerahnya masing-masing gitu ya, Terisma. oh sebetulnya oh ini Kang Didi udah masuk lagi Agro Edu Wisata Labu Madu. Sekalian menjawab, bentar ya Kang Didi ya, sekalian lagi proses nih. Assignment itu sebetulnya individual assignment membahas tentang komoditas yang udah dipilih Kak Citra. Itu yang nanti akan Oke. dibahas di breakout room. Betul, nanti dikembangkan di kelompoknya itu untuk grup kelompoknya dari komoditas yang sudah dipilih begitu ya. Jadi ini tidak harus ada yang di daerah Oh. kita sebetulnya, tapi untuk komoditas yang sudah dipilih di
WhatsApp grup sebelumnya begitu. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Ini terkendala elektrik di sini lagi mati lampu, teman-teman. Nah, kan? Ternyata Turki mati lampu. Mungkin dilanjut via handphone ya. Dan Saya bantu Mbak aja Citra ya, boleh Mas. dibantu. Iya, Ya, share screen, Mbak. oke. Sebentar-sebentar. Aduh, ini tiba-tiba Kan, mati gong lampu. banget. Ternyata mati lampu itu worldwide. Dan kenapa KPLN? Ini gimana ya cara biar gedenya? Ntar aku mencari cara dulu, Mas. Oke, nggak apa-apa, Heeh. Mbak Citra. Nyambi aja kali ya. Tak Oke. kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, berarti harus ini. Tadi itu di slide yang ini ya, dari FAO. Ini bukan. Di next lagi, Mbak. Kayaknya ini deh yang terakhir tadi terus lagi ngomongin persilangannya. Yang ini, Mbak, yang apa ya, 3 pilar tadi, Ya ini bukan. yang dari FAO, Oke. Nih. yang next, di next lagi. Moment of Zero Walu. Iya, Di next lagi. next Ini lagi. belum sampai situ deh tadi. Nggak tahu Udah, ya. Oh, yang udah ini ya? deh, udah. Tadi Nih. udah dibahas tentang yang FAO yang, nah yang ini, how can support gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Maaf ada kendala elektrik. Nah, tadi di sini kita coba bahas tentang environmental impact-nya, kemudian ke social impact. Intinya social impact itu harus mensupport distribusinya dan seefektif mungkin value chain-nya gitu ya teman-teman, atau rantai nilainya. Dan yang terakhir itu economic impact-nya. Kita juga dari kegiatan usaha tani kita tuh tadi diharapkan bisa untuk untung gitu ya teman-teman, sehingga menjadi ekonomi. Dan dari 3 pilar ini juga ke sustainable agri-food system teman-teman. Intinya 3 pilar ini saling berpengaruh teman-teman ya, saling mempengaruhi untuk sustainable agri-food system. Ini materinya itu diambil dari kemarin pas webinar dari FAO teman-teman gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau memperdalam silahkan. Oke, boleh next lagi Mbak Citra. Nah, ini mungkin sekilas ya tentang pengenalan dari Sirung Waluh juga, tujuan usahanya. Intinya kita tuh pengen ke berkelanjutan, kemudian agrosociopreneur, yang dimana agrosociopreneur itu adalah seorang wirausaha yang berjiwa sosial dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya teman-teman gitu ya. Kemudian kita juga ingin membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan kita juga ingin usaha ini tuh bisa berkembang di pasar lokal dan internasional seperti itu. Next lagi, boleh. Kemudian visi misinya seperti ini, boleh di skip aja nggak apa-apa, biar waktunya. Nah, ini juga mungkin penting juga teman-teman ya. Kita bahas bagaimana sih strategi pemasaran yang kita lakukan teman-teman. Untuk strategi pemasaran, kita tuh coba untuk offline dan online. Misalnya untuk offline itu kita coba menjualnya itu ke pusat oleh-oleh, kemudian juga kita agrowisata teman-teman ya. Dimana menurut kita agrowisata ini peluangnya besar teman-teman ya, karena agrowisata kan kita selain menjual produk juga kita menjual jasa teman-teman ya. Awalnya itu kita tidak mentarif teman-teman ya, misalkan kunjungan per orang, dan setelah semakin banyak pengunjung visitornya itu kita coba untuk memberikan tarif gitu teman-teman, sehingga kita juga dapat nih income-nya. Selain dari penjualan produk, kita juga income dari
apa namanya tiket masuknya dan sebagainya seperti itu. Nah, potensi pasar produk labu madu ini juga sangat besar gitu ya, karena zaman sekarang sangat hits banget gitu ya tentang good food, good for life, yang dimana apa ya sudah aware gitu teman-teman konsumen ini tentang produk yang healthy gitu, yang sehat gitu ya. Ini juga menjadi salah satu kekuatan ketika kita bisa untuk menciptakan pasar. Boleh next lagi, Mbak. Nah, ini yang agribisnisnya, teman-teman ya. Mungkin main teman-teman bahwa agribisnis ini apa ya, bisa dibilang nggak cuma nanam aja teman-teman, tapi banyak banget cabangnya teman-teman ketika teman-teman mau coba usaha di bidang pertanian gitu ya. Dari agroproduksi atau on farm, ini biasanya lebih fokus untuk budidayanya, yang kita bahas sekarang tentang better production gitu ya. Kemudian di agro input ini lebih ke usaha di bidang pertanian yang apa ya, menyediakan sarana prasarana produksi gitu, misalnya pupuk, bibit dan sebagainya, alat mesin pertanian. Kemudian di agroprocessing ini lebih ke arah biasanya pengolahan hasil pertanian, teman-teman. Nah, misalnya kita yang labu madu ini diolah menjadi produk olahan eh, es krim, kemudian juga minuman susu labu madu, kemudian stik labu madu juga seperti itu. Kemudian di agromarketing biasanya usahanya itu di bidang pemasarannya. Misalkan dulu-dulu kan ada ini ya, aplikasi gitu ya, yang Tani Hub dan sebagainya, atau sekarang itu agak ada GoFood dan sebagainya, lebih ke marketingnya. Kemudian supporting support itu lebih ke arah usaha di bidang pertanian dalam jasa, teman-teman. Misalnya agro edwisata atau konsultan agribisnis juga itu bisa, teman-teman ya. Boleh next lagi, Mbak? Nah, ini teman-teman kegiatan agrowisata kita gitu ya. Kita menerima visitor dari publik, kemudian juga dari teman-teman pelajar seperti itu, teman-teman dari mahasiswa juga gitu ya, untuk saling sharing belajar. Kemudian ini kemarin ada dari peserta pelatihan pertanian seperti itu. Tadi juga sudah dimention, ini contoh produk olahan kita, ada susu labu madu gitu ya, kemudian ada puding, kemudian juga ada apa namanya stikunya. Iya bener, Kak Inggar udah pernah nyoba waktu pas kemarin acara di UGM. Kemudian juga kita yang pasar taninya itu kita ada komunitas teman-teman di sini tuh di Kabupaten Kuningan. Ketika di Kuningan gitu ya, ada apa namanya program petani milenial. Jadi komunitas petani milenial ini tuh setiap seminggu sekali ada Car Free Day, yang dimana kita mau collect gitu ya produk-produk petani milenial, sehingga tadi membantu untuk rantai pasoknya. Jadi nggak banyak banget nih campur tangan orang-orang, sehingga dari petani langsung ke konsumen seperti itu. Nah, kita coba apa adakan pasar tani, teman-teman. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, teman-teman, ketika permasalahannya di pemasaran seperti itu. Boleh next lagi, Mbak Citra. Takut waktunya sedikit lagi. Apa-apa Mas, masih sampai Oh, jam masih apa ya? berapa menit lagi? 13.55 ya? 13.55 berarti. Masih lama Berarti, Mas. oh masih lama? Oke, boleh deh kalau masih lama. Nah, ini yang agroedu tourism studentnya, teman-teman. Jadi di lahan itu kita tadi ya coba untuk sharing, kemudian coba untuk intinya saling belajar sih gitu ya, bagaimana cara menanam budidaya labu madu atau sayuran yang lainnya itu yang baik dan benar. Dimulai dari misalnya persemaian, teman-teman. Di mana persemaian ini menurut kita sangat riskan sekali gitu ya. Karena kan di persemaian itu kita harus apa ya, memperhatikan bibit bobot bebetnya gitu ya, benihnya istilahnya kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Sehingga harus diperhatikan banget gitu ya si kualitas bibitnya gitu. Dan ketika bibit ini atau benih ini sudah bagus, sudah bersertifikasi teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman mau menanam,
itu diharapkan benih yang bersertifikasi, teman-teman ya. Karena eh, benih yang bersertifikasi ini biasanya dia lebih berkualitas gitu ya, dibandingkan benih-benih yang mungkin belum bersertifikasi. Nah, dari persemaian, kemudian kita penanaman, di persemaian biasanya itu kurang lebih kita 1 mingguan, 7 sampai 10 hari. Nah, kita transplanting ke lahan. Nah, di sini lahannya. Ini contohnya tanaman yang kecil-kecil gitu ya, baby-babynya, labu madunya. Ini mungkin kurang lebih ada 2 mingguan, teman-teman, umur tanamannya gitu. Nah, kita juga di sini kan ada tanaman kubis dan tanaman yang lain. Kemudian ini juga ada marigold yang tadi. Nah, ini yang tanaman yang sudah besar. Nah, kenapa ada tanaman yang kecil dan ada tanaman yang besar, teman-teman? Kita coba untuk atur pola tanam, teman-teman. Ini juga mungkin salah satu solusi ya, teman-teman. Ketika misalkan nih, si produksi permintaannya kita hari ini panen gitu ya. Dan intinya si pola tanam ini sih membantu penjadwalan tanam ketika ada permintaan yang biasanya mendadak, teman-teman, sehingga kita bisa istilahnya mengset gitu ya tanaman, seperti itu intinya. Nah, tadi dilanjut dari penanaman transplanting ini, kemudian kita juga tadi kasih pupuk yang fermentasi tadi, itu biasanya kita kasih pupuknya 1 minggu sekali, teman-teman. Di fermentasi pupuk ini kita dari bahan-bahannya tadi yang daun labu madu ini, kemudian juga pupuk kandang tadi yang diambil, kemudian juga kita tambahkan sedikit pupuk NPK dan pupuk gandasil, teman-teman. Kenapa kita tambahin pupuknya yang kimia, tapi sedikit ya, lebih banyaknya sekitar 80%-nya itu yang pupuk kandang, seperti itu. Karena untuk tadi ke lingkungannya, seperti itu gitu ya. Yang si pupuk kimia ini sebetulnya sebagai stimulan aja gitu ya, agar bisa lebih diproses, seperti itu sih. Nah, fermentasi pupuk ini tuh kemarin tuh hasil kita dari penelitian dosen ketika di kuliah gitu di Indo gitu, teman-teman. Tapi bagus banget sih efeknya nih. Ini contoh buahnya, teman-teman. Ini yang masih hijaunya gitu ya. Kemudian tadi pemupukan, terus tadi juga pemeliharaannya, penyiangan. Penyiangan itu kita usahakan gitu ya, nggak ada gulma tanaman. Gulma itu rumput gitu ya. Nggak ada. Jadi usahain di lahan itu jangan ada rumput, teman-teman, karena biasanya rumput ini gulma ini jadi pengganggu tanaman gitu ya. Jadi saingannya tanaman yang kita tanam gitu biasanya, teman. Nah, sehingga usahakan sih di lahan itu juga tetap terjaga gitu ya, kebersihan dan sebagainya, sehingga kan bisa dilihat enak dipandang. Kemudian juga tadi gulmanya sebagai saingan tanamannya itu juga bisa tanaman yang kita tanam itu bisa fokus untuk bertumbuh dan berkembang, seperti itu. Kemudian juga setelah pemupukan, penyiangan, kita juga biasanya penyiangan udah ya, pembumbunan. Nah, ini juga penting banget, teman-teman. Pembumbunan itu mungkin di sini ada teman-teman petani atau teman-teman mahasiswa udah biasa gitu ya dengar istilah-istilah pertanian, pembumbunan gitu ya. Intinya pembumbunan itu kita meninggikan si tanah itu di sekitar tanaman ini, teman-teman ya, di sini. Nah, supaya tanamannya itu lebih kokoh dan ketika biasanya sih musim hujan itu kan dia air hujannya ini ya masuk ke lubang mulsa dan bisa tersebar gitu ya si tanahnya dan akarnya keluar. Nah, ketika akar keluar itu kurang bagus, teman-teman. Karena apa? Bisa rentan gitu terkena misalkan jamur biasanya dan lain-lain. Sehingga pembumbunan ini juga salah satu untuk untuk mengantisipasi tadi yang terkena penyakit jamur atau cendawan atau seperti itu. Dan di musim hujan itu biasanya banyak banget tanaman yang terkena
cendawan atau jamur karena lembab gitu ya. Nah, ini juga ngaruh ketika misalnya banyak apa namanya seperti ini rumputnya atau gulmanya tuh biasanya ya karena lembab gitu ya. Jadi pertumbuhan bakteri kemudian cendawan itu semakin banyak teman-teman. Sehingga ketika kita membersihkan penyiangan di lahan itu bisa apa ya namanya mengantisipasi pertumbuhan tadi bakteri dan cendawannya itu sedikit teman-teman. Nah, setelah itu prosesnya panen sih sebetulnya ketika sudah siap panen. Biasanya panen labu madu ini 3 sampai 4 bulan, teman-teman. Ciri-cirinya tuh tadi yang ketika mau dipanen tuh warnanya kuning, kecoklatan, kemudian tangkai yang di sini tuh biasanya warnanya juga udah kecoklatan seperti itu. Nah, kemudian loss atau kehilangannya gitu. Biasanya faktor kehilangan dari setelah panen gitu ya. Lebih ke apa ya harvesting ya setelah panen gitu intinya eh, perlakuan pasca panen gitu ya. Nah di pasca panen ini tuh biasanya ya apa ya, kehilangan misalkan pengaruhnya itu dari iklim sih teman-teman ya. Misalkan sekarang kan udah perubahan iklim gitu ya nggak kerasa sih sebetulnya gitu ya. Misalnya kan kalau dulu tuh udah apa ya udah jelas misalnya dari bulan ini sampai bulan ini musim hujan kemudian dari bulan ini sampai bulan ini kemarau tapi pengalaman kita sekarang ini tuh kayak udah perubahan iklim aja gitu jadi ngaruh ke nanti hasil pertaniannya seperti itu dan setelah panen tadi di pasca panen juga si labu ini kita kumpulin gitu ya di dalam satu wadah kemudian juga ketika lebih bagus juga dijemur gitu ya agar bisa apa ya eh, ketika jamur itu kan misalnya ada jamur nih yang menempel gitu ya sedikit sih biasanya di buahnya gitu ketika terkena sinar matahari itu juga bisa membunuh si jamurnya biasanya seperti itu kemudian ketika sudah dikumpulin biasanya kita di pembersihan dilap aja teman-teman nggak usah dicuci karena kalau dicuci biasanya labu ini bisa cepat busuk sih seperti itu jadi dilap aja seperti itu dan apa ya kehilangannya sih tadi sih karena faktor iklim sih biasanya gitu ya hasilnya kenapa bisa menurun tuh seperti itu sehingga smart farming itu sangat apa ya disarankan bisa diterapin sih teman-teman. Oke, bisa next lagi buat Citra. Halo. Oke. Nah, ini contoh dokumentasinya sih kegiatannya seperti itu. Ini dari teman-teman pelajar dari SD, SMP, dan SMA. Bisa next lagi, mungkin skip aja ya. Nah, ini juga sama sih. Seperti itu. Kemudian ini kegiatan kita. Kita juga coba untuk aktif di misalnya kegiatan tadi yang penyuluhan ke masyarakat seperti itu ya. Kemudian kita juga ikut pelatihan pertanian juga. Ini ketika kita bersama mitra dari negara lain gitu ya dari Australia. Kemudian juga kita ikut kegiatan event-event untuk apa ya intinya tadi yang lebih ke ini ya ke perkumpulan untuk teman-teman anak muda yang konsen di perubahan iklim seperti itu karena kita juga masih belajar teman-teman ya kemudian ikut conference kayak kemarin ikut acara IAS kemudian ini kita juga kemarin masuk ke nominasi pemuda apa ya berprestasi wirausaha di Jawa Barat juga next lagi. Nah, teknologi yang kita terapin juga coba untuk ini ya namanya drip irrigation teman-teman kita coba untuk tadi smart farming apa ya namanya mengoptimalkan alat dan sumber daya yang ada di sekitar juga. Nah, ini kita mencoba untuk menggunakan irigasi memakai alat mesin seperti ini. Ada apa namanya pompa dan sebagainya lebih ke drip irigasi
Kemudian ini aplikasi, ada untuk aplikasi kita coba apa ya namanya, Plantix kalau nggak salah, dia aplikasinya untuk mendeteksi serangan hama. Misalkan si aplikasi ini tuh eh, ketika ada tanaman yang misalnya tanamannya kering atau tanamannya sudah mulai daunnya rontok, berwarna kecoklatan kayak gitu, biasanya kita coba scan, dan di aplikasi ini tuh biasanya ada keterangannya nih, misalnya dia terkena apa namanya penyakit, misalnya apa namanya daun, misalnya jamur gitu ya. Nah, dan di aplikasi ini juga biasanya ada apa namanya tuh penanggulangannya gitu, dari gejalanya, kemudian solusinya juga biasanya dikasih teman-teman. Ini kemarin kita coba praktikin sama teman-teman SMK Pertanian, kita juga menerima seperti magang PKL dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Boleh next lagi, Kak. Nah, ini kita juga media sosial, ada Instagramnya teman-teman, karena media sosial ini menurut kita apa ya, sangat membantu sekali teman-teman ya untuk membranding produk, membranding kelompok kita, kemudian untuk promosi, karena media sosial ini menurut kita merupakan media promosi yang paling murah dan paling efektif teman-teman gitu ya. Bisa next lagi. Nah, ini misalkan yang dari tadi, yang media sosial ini kita bisa lihat apa ya namanya insight-nya gitu ya. Misalkan dari jumlah yang apa ya interaktif gitu ya, sehingga kita bisa apa ya menentukan misalkan kapan kita harus memposting dan sebagainya. Gitu. Seperti itu. Kemudian misalkan ke segmentasi pasarnya nih, apakah banyaknya yang melihat itu anak-anak muda atau yang sudah generasi boomers dan generasi sebagainya. Nah, ini contoh testimoni, teman-teman. Ini juga kita tetap testimoni ini apa ya, salah satu cara untuk menjaga relationship antara kita dengan visitors gitu, atau dengan pelanggan, customer kita. Itu. Next lagi, boleh. Nah, kita juga ini ya tidak bergerak sendiri teman-teman, karena tadi yang tantangannya di sistem pangan ini kan solusinya itu bisa kita berkolaborasi teman-teman ya, dan kolaborasi ini diharapkan bisa kolaborasi pentahelix teman-teman. Mungkin teman-teman nggak ini ya, nggak udah apa namanya, sering dengar lah istilahnya seperti itu tentang pentahelix gitu ya, dimana pentahelix ini kan ABCGM teman-teman, dari akademisi, kemudian dari bisnisnya. Misalkan akademisi, kita coba untuk berkolaborasi dengan berbagai universitas seperti itu, atau dengan sekolah-sekolah. Kemudian juga dengan bisnis, kita coba untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Kemudian juga ABC-nya community, kita juga berkolaborasi misalkan dengan komunitas yang lain, kita misalkan disamain dan sebagainya. Kemudian government-nya, kita juga mencoba berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, dengan Dinas Pertanian setempat, seperti itu. Dengan kemudian kemarin EVIS itu salah satu Kementerian Pertanian Korea juga. Kemudian government dan ABCGM. M-nya itu media, teman-teman. Tadi sudah dimention bahwa peran media ini sangat apa ya namanya ya, sangat berpengaruh sekali gitu, teman-teman. Misalkan media itu kita berkolaborasi dengan RRI gitu ya, dan sebagainya. Oke, ini tampilan website kita, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau apa namanya kepoin, silahkan website kita. Boleh next lagi, Mbak Citra. Oke, ini dokumentasinya, lebih ke dokumentasinya juga. Nah,
ini selain kita nanam labu madu, kita juga nanam misalkan tadi kan sayuran, kemudian apa namanya kubis gitu ya. Kemudian yang tadi bunga matahari ini sebagai lagi hujan di luar. Bunga matahari ini sebagai tadi border tanaman. Kemudian kita juga mencoba menggunakan eh, mencoba menggunakan traktor teman-teman gitu ya. Alsintan seperti itu. Karena kita sebagai anak muda harus bisa memanfaatkan teknologi teman-teman gitu ya. Nah, dari si tomat ini kita langsung diolah menjadi paket liwetan teman-teman. Kalau ada yang berkunjung pengunjung bisa request teman-teman ya mau liwetan dan sebagainya. Jadi kita tuh dari lahan itu misalkan kolnya kemudian tomat itu langsung dibuat liwetan. Ini juga kemarin kita panen apa namanya sawi juga gitu ya. Aduh mungkin di Indo lagi siang-siang lapar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi apa ya, sebetulnya peluang usaha di bidang pertanian itu kalau kita bisa kreatif, sangat inovatif itu banyak sekali peluangnya teman-teman seperti itu. Ini contoh apa ya, dari kemarin kegiatan yang kita lakukan, saya coba ikutan seleksi yang Ambassador Agriculture dari Kementerian Pertanian, dari ribuan yang ikut seleksi dan alhamdulillah masuk ke 50 besar teman-teman ya. Apa namanya tugas dari yang ambassador ini untuk bisa apa ya mengajak teman-teman anak muda agar bisa terjun di bidang pertanian seperti itu. Next lagi boleh Mbak Citra. Nah, alhamdulillah kemarin teman-teman di tahun 2022 juga diberi kesempatan untuk ikut workshop smart farming di Korea Selatan selama 1 minggu. Itu juga full funded. Jadi Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian Korea itu lagi kolaborasi seperti itu teman-teman untuk smart farmingnya. Dan apa ya sekarang itu banyak sih gitu peluang untuk Indonesia sebetulnya gitu ya karena banyak banget kerjasama dengan negara-negara lain. Next lagi boleh Mbak Citra. Kemudian nah kemarin juga kita coba apply tentang ini ya apa namanya Climate Innovation Labs lingkup Asia. Kemarin juga kita lolos dari 411 yang apply, yang lolosnya 85 maaf itu. Kita coba di sini juga tentang ini ya perubahan iklim itu ngaruh di bidang pertanian. Kita bahas, kita sharing bagaimana sih kita sebagai anak muda bisa apa namanya berkontribusi di bidang pertanian dalam perubahan iklim. Seperti itu. Next lagi, boleh. Nah, kemudian kemarin di tahun 2024 juga diundang oleh ASEAN, teman-teman, untuk di acaranya atau di event di ASEAN Plus 3 on Skill Development for Youth in Sustainable gitu. Karena dari lingkup ASEAN atau dari FAO juga menyarankan gitu ya untuk sustainability teman-teman ya di bidang pertanian maupun di bidang yang lainnya. Kita kemarin sharing tentang kegiatan agrowisata kita juga nggak nyangka gitu ya teman-teman dari kegiatan kita di desa bisa diundang ke ASEAN seperti itu merupakan pencapaian yang menurut kita sangat wah banget gitu ya dan merasa kita tuh grassroots gitu ya teman-teman kegiatan akar rumput seperti itu bisa dibilang. Kita ketemu teman-teman dari berbagai negara di ASEAN dan sharing gitu ya tentang bagaimana sih peran anak muda di ASEAN seperti itu. Next banget, boleh next lagi. Mungkin ini terakhir teman-teman. Nah ini alhamdulillah di tahun 2025 saya coba apply beasiswa ini dan alhamdulillah bisa keterima. Kemarin sih ketika essay, nulis essay itu, ini beasiswanya fully funded teman-teman ya. Saya coba menulis essay tentang apa ya third record yang saya lakukan dari mulai membentuk kelompok petani muda, kemudian juga di Better Production gitu ya, kita coba untuk membuat pertanian ramah lingkungan di desa dan dari penyelenggara tuh sangat apa ya tertarik banget gitu, sehingga
apapun yang kita lakukan gitu ya, ketika kita coba untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah kita tuh pasti bisa berdampak untuk kita juga teman-teman. Jadi jangan takut mencoba untuk berbuat apa ya, bisa berbuat berdampak untuk orang lain. Mungkin seperti itu teman-teman, dan next lagi boleh mungkin terakhir, dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kendala dan sebagainya, dikembalikan lagi ke Mbak Citra. Aman, terima kasih Mas Didi. Tepat waktu sekali ya, penjelasannya juga sangat lengkap sebenarnya. Tadi udah ngomongin berbagai macam tahap ya Mas, tapi ini komoditasnya labu madu dan ternyata diketahui dan teridentifikasi tadi justru loss-nya paling banyak after panen ya Mas ya, karena iklim Iya, ya. Iya, betul Mbak. mungkin nanti akan beda-beda nih dari hasil diskusi teman-teman terhadap komoditas lain. Jadi sekarang waktunya kita membuka ruang pertanyaan untuk teman-teman. Silakan sebentar, aku bantu stop share. Oh ya, silakan teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan langsung tunjuk tangan aja. Misalnya mungkin ada yang mau eh, berkonsultasi atau lainnya. Ini nyambi nunggu. Sebenarnya di chat juga ada yang udah tanya nih, Mas Didi. Kira-kira kalau labu madu, tadi ada yang udah tanya sebenarnya labu madu tuh kenapa akhirnya komoditasnya yang dipilih itu, dan apakah bunganya itu bisa disayurkah gitu. Oke, berarti langsung dijawab atau gimana Mbak? Iya, boleh langsung dijawab aja, Mas. Boleh. Betul. Ya, makasih banget teman-teman yang sudah bertanya. Kenapa alasan kita komoditas yang labu madu? Karena tadi ya kita sudah di-mention di awal bahwa komoditas ini banyak sekali nilai plusnya dibandingkan komoditas yang lain. Misalnya dari si labu madu ini kita bisa dibuat berbagai macam olahan. Kemudian juga dari segi kesehatan itu banyak banget gitu ya manfaatnya untuk kesehatan karena banyak mengandung vitamin, kemudian juga yang lainnya gitu. Terus dia juga tahan lama dari kurang lebih 6 bulan seperti itu. Kemudian bentuknya juga unik gitu ya, seperti bisa dibilang ini angka 8 karena jarang banget gitu kan labu yang seperti angka 8. Nah, itu yang menjadi nilai kekuatan kita gitu, strength-nya kita gitu. Dibandingkan bisa dibilang produk-produk yang lain seperti itu. Nah, dan tadi yang daun labu madu itu apakah bisa disayur atau tidak? Untuk kita sih sampai sekarang belum pernah gitu ya. Tapi di salah satu daerah di Indramayu, kalau nggak salah kemarin tuh ketika saya lagi ada program gitu ya, itu bisa membuat sayuran dari labu yang biasa ya, labu yang gede gitu ya kalau nggak salah, seperti itu. Sehingga kalau yang labu madu sih kita belum pernah. Nah, seperti itu. Mungkin bisa menjadi salah satu ini ya penelitian atau nanti bisa percobaan gitu sebetulnya. Apakah bisa juga dimakan atau enggak, seperti itu teman-teman. Ya, terima Mungkin kasih Mas Didi. Ini juga udah ada yang raise hand. Mungkin ini yang panitia nanti dulu ya Mbak Marta. Kita ke Mbak Syafa Gendis mungkin. Silakan oke. Mbak. Mm-mm. Halo, selamat pagi ya dari Turki. Eh, Mau bertanya, itu tadi sebenarnya di awal-awal slide itu ada tentang empowerment community Mhm. dari Sirung 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 Wo, Sering malu. ya Terima loh, ya maaf. Nah, itu aku mau tanya gimana sih caranya, maksudnya apa itu empowerment community di petani muda gitu maksudnya. Terus kayak ada measurement-measurement tertentu nggak gimana caranya itu jadi end goal-nya kita gitu. End goal-nya dari Sirungwalu tersendiri. Ada model yang dipakai atau gimana. Eh karena maksudnya kayak ya kita sering ngomongin soal pemberdayaan, tapi sebenarnya gimana ya caranya ada step-step ke pemberdayaan itu atau kayak gimana caranya kita bisa measure pemberdayaan khususnya pada petani muda.
Itu yang pertama, dan yang kedua itu tadi sebenarnya dilihat dari yang program di di Siring Waluh itu, aku ngeliat kayaknya nggak cuma Labu Muda, Labu Muda, Labu Labu Madu. Madu, maaf. Betul. Oke, ada yang lain-lain itu. Berarti bukan hanya monokultur aja, jadi kayak banyak eh, apa yang lain-lain di daerah situ untuk perkenalan, supaya banyak eh, tanaman yang bisa kita tanam gitu di sekitar si Labu Madu ini. Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja ya. Makasih juga udah bertanya gitu ya, Kak Salva ya. Nah, tadi sih bagaimana sih yang kita lakuin gitu ya, pengalaman kita tentang empowerment community-nya. Nah, pengalaman yang kita lakuin tuh modelnya dan step-nya itu eh di awal itu kita coba untuk tadi kan anggota kita awalnya 3 orang gitu ya, dan sekarang udah kurang lebih 10 orang, yang dimana kalau di desa pertanian itu dianggapnya apa ya, kayak jadul banget kan gitu ya, apalagi kalau apa namanya ya, ngapain sih gitu ya, kuliah keluar kota, balik lagi ke desa, dan di desa memperdayakan gitu ya. Tapi satu niat yang kita punya itu ingin mencoba untuk kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan memaksimalkan potensi desa yang ada, teman-teman. Nah, kita coba pendekatan teman-teman di awal tuh ke anak-anak muda di desa. Jadi pendekatannya itu kita coba kayak nongkrong gitu lah istilahnya kalau di desa ya, nongkrong bareng gitu. Dan empowerment community ini lebih ke arah kita mencoba untuk increasing tentang SPK-nya, teman-teman. SPK itu lebih ke arah sikapnya, perilakunya, dan keterampilannya, teman-teman. Khususnya di bidang pertanian gitu ya. Karena apa ya, di desa ini ilmu pertanian itu seperti ilmu turun menurun kayak gitu, dari zaman dulu yang mungkin apa namanya, inovasi dan sebagainya itu masih belum maksimal gitu ya, sehingga harapannya nih kita sebagai anak muda yang punya pengalaman, punya ilmu gitu ya, dan tentang pertanian, khususnya juga mahasiswa pertanian seperti itu, kalau bisa ya kita lakukan kegiatan misalnya sharing ke petani-petani, atau penyuluhan kepada petani tentang transfer teknologinya yang sekarang teknologi inovasi tepat guna itu seperti apa, seperti itu, sehingga bisa apa ya, membuat dari produksi petani itu bisa lebih baik seperti itu, teman-teman. Nah, kita juga kegiatannya itu enggak apa ya, kayak misalnya di lahan gitu ya, terus, tapi kita juga ada kegiatan semacam brainstorming, yang dimana kita tuh kayak diskusi gimana sih apa ya namanya tuh, agar kita tetap bisa eh, eksis, kemudian juga kita bisa memberikan dampak kepada sekitar gitu ya, dan kita juga tumbuh bersama-sama gitu ya, dan kita nggak apa namanya, nggak fokus juga di pertanian. Kadang kita juga kayak share informasi, misalkan ada nih teman yang ikut event ini nih kemarin, yang ikut kegiatan petani milenial, kita delegasikan untuk ikut pelatihannya di daerah di Bandung dan sebagainya seperti itu, sehingga apa ya namanya, tadi anak muda ini bisa tertarik ke bidang pertanian gitu, karena pertanian ini luas banget, teman-teman, dan sekarang itu pertanian itu semakin bisa dibilang canggih gitu ya, semakin berkembang juga, semakin apa namanya, alat mesin juga semakin maju seperti itu. Kita juga memperkenalkan alat mesin pertanian juga gitu. Dan enggak, kadang kita juga ada kegiatan program kayak camping di luar, outdoor gitu ya, untuk kita kadang kan bosan gitu ya dengan kegiatan-kegiatan, sehingga apa ya, bagaimana caranya si kegiatan-kegiatan itu dikemas dengan semenarik mungkin, sependekatannya seenak mungkin, sehingga anggota-anggotanya juga tetap apa ya, stay dan tetap bisa saling tumbuh dan berkembang bersama. Itu yang penting sih, Mbak, kalau menurut kita. Menjawab ya Mbak Syafa.
Iya, Oke. sama. Iya, terima kasih Mbak Syafa. Tadi Mbak Marta ya. Boleh Mbak Marta silahkan. Iya, terima kasih. Mohon maaf izin off cam sebenarnya karena lagi enggak enak badan. Mau nanya sama Mas Didi. Tadi saya mendengar pasca panen itu ada proses namanya penjemuran untuk menghilangkan cendawan atau jamur. Nah, aku mau nanya, apakah ada efek mengubah kualitas dari si labu itu? Karena kan kalau penjemuran kan panas ya. Apakah ada efek ke kulitnya jadi kering atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, eh kalau saya lihat di PPT dan penjelasan tadi kan strategi marketingnya itu ke marketplace dan juga ke pusat oleh-oleh. Nah, apakah ada saat di mana labu itu tidak terjual atau produksinya berlebih, lalu ada waste. Nah, apa yang dilakukan tim Mas Didi terkait waste itu? Apakah dijadikan pupuk atau dijadikan pakan ternak atau bagaimana? Itu, terima kasih. Mantap, boleh langsung Oke, jawab Mas Didi. langsung dijawab teman-teman. Ya, makasih juga Kak Marta udah bertanya ya. Tadi yang kegiatan dari kegiatan apa namanya pasca panen di penjemuran, apakah ada efek ke buahnya seperti itu? Nah, teman-teman untuk maksud kita penjemuran itu kan awal kita panen nih si labu madunya ya. Kemudian kan labu madu itu kadang ada apa namanya cendawan yang atau jamur gitu ya, sedikit sih biasanya yang menempel di kulitnya. Nah, terus kita kumpulin nih si labu madunya di suatu tempat gitu kan. Nah, sebelumnya kita lakukan juga apa namanya pembersihan gitu, dilap aja sih gitu ya, nggak harus dicuci karena takut si labu madunya mudah busuk seperti itu. Dan penjemuran ini tuh maksudnya itu untuk apa ya? Dari setelah si pengelapan ini dijemur gitu, agar si buahnya bisa lebih ketika si labu madu ini lebih kering, itu lebih manis sih sebetulnya teman-teman. Itu ilmunya di labu madu itu sebetulnya. Dan apa namanya penjemurannya itu enggak lama teman-teman gitu ya, kurang lebih 30 menitan sih gitu. Karena ya ketika pengeringannya ini lama ya takutnya itu juga merusak dari si kulitnya dan sebagainya seperti itu, sehingga penjemuran ini lebih ke pasca kegiatan setelah pengelapan pembersihan untuk apa ya agar si labu ini bisa lebih bersih lagi gitu dari sinar matahari itu sih, dan untuk membantu proses ini ya gas etilennya ya, agar kan kalau buah di semakin manis itu bagusnya yang buah kering seperti itu. Maksudnya di musim kemarau itu banyak banget kan buah-buahan yang dipanen, dan kenapa banyak banget buah yang panennya itu musim kemarau, karena di musim kemarau ini biasanya lebih manis dibandingkan ketika kita panen di musim hujan, yang dimana di musim hujan ini kadar Brix si buahnya itu lebih sedikit biasanya. Seperti itu pengalaman kita teman-teman. Kemudian yang kedua, tadi marketing kita. Ketika ada waste atau ada produk yang berlebih, itu bagaimana untuk pengalaman kita, ketika ada produk yang berlebih, kita biasanya enggak di apa namanya itu enggak untuk pakan ternak gitu ya. Karena labu madu ini teman-teman harganya lumayan mahal gitu ya. Ketika dikasih ke ternak itu kurang gimana gitu ya. Dan biasanya kita dibuat produk olahan. Produk olahannya itu produk yang kering. Tadi ada kan stik labu madu gitu ya. Stik labu madu ini biasanya dia bisa bertahan berbulan-bulan teman-teman gitu ya. Sehingga ketika kita apa namanya ada produk yang berlebih, kita coba untuk dibuat produk olahan yang kering. Tadi kan ada yang basah dan ada yang kering gitu ya. Tapi ketika produk yang berlebih ini juga apa namanya kita seleksi juga gitu ya untuk membuat produk olahan, karena kan nggak sembarang produk misalkan yang nggak sesuai kriteria gitu ya, itu juga kalau nggak sesuai kriteria kan nggak baik juga gitu ya nanti ke produk olahannya. Nah,
Kalau produknya ini yang nggak sesuai kriteria atau misalnya yang hasil dari sortiran, itu baru kita bisa dibuat untuk pupuk seperti itu, bahan pupuk. Seperti itu, Mbak Marta. Oke, makasih Thank Mas you, Didi. Mas. Menjawab ya, Mbak Marta. Iya, menjawab Kak. Thank you, Mas Didi. Silakan teman-teman Sama-sama. yang masih punya pertanyaan. Oke, ini ada yang di chat. Mbak Lailatul Badriah. Mbak mau nyampein langsung nggak? Mana ya mbaknya? Share ya, Mas? Aman. Oh, kayaknya beliau mungkin nggak bisa on mic ya. Sekarang mati lampu Eh. karena lagi hujan. Oh ya Hujan Allah, begini. oke sip. Jadi Aku kayaknya bacain aja ya. Ini boleh, izin boleh. bertanya, ketika menginisiasi agroeduwisata ini, apakah modal sendiri atau ada investasi? Kalau ada, bentuknya seperti apa? Apakah ada bentuk barter? Karena pertanian kan mulainya juga butuh modal. Ah, menarik juga nih, Mas. Silahkan, Betul Mas. banget. Butuh cuan gitu ya, Mbak. Iya, pengalaman kita apa ya, jujur gitu ya. Ketika kita establish di tahun 2020, teman-teman. 2020 tuh, 2020 itu yang 3 orang ini kita tuh eh, apa ya? Kita nggak punya lahan posisinya. Kemudian posisinya pemasaran karena produk baru gitu ya. Kita masih meraba-raba. Kemudian juga modal itu juga belum banyak banget modalnya. Nah, jadi kemarin tuh solusinya kita yang 3 orang ini patungan, teman-teman. Dari model patungan, kemudian kita coba membuat tadi ya analisa usahanya, apa aja sih apa namanya yang dibutuhin, dan kita juga membuat eh, rencana usahanya, nanti untungnya berapa persen, kemudian dan yang macam-macamnya gitu, yang lebih lengkapnya. Dan apa namanya, ketika sewa lahan juga itu lumayan besar juga gitu ya teman-teman. Tapi ketika pas di awal kita apa namanya panen, alhamdulillah teman-teman, sewa lahan itu bisa terbayarkan. Kemudian juga apa namanya tadi pemasaran, kita coba juga pemasarannya pakai online, kemudian ada yang petik sendiri di lahan, pakai media sosial, itu ngaruh banget sekali kemarin teman-teman impactnya. Dan sebelumnya juga kita kayak sharing ya ke apa namanya pengusaha pertanian yang sudah berpengalaman. Jadi kita tuh kayak baru muncul kayak bayi gitu. Jadi kita juga harus apa namanya coba nanya ke yang berpengalaman. Dan intinya ketika kita memulai itu, modal finansial itu bisa dibilang modal kedua atau ketiga sih. Yang utama tuh niat, teman-teman. Ketika niat kita sudah kuat, ketika niat kita sudah kompak gitu ya, apapun yang terjadi, ya alhamdulillah bisa bisa bertahan sampai sekarang gitu, dan bisa melangkah sejauh ini. Dan lahannya yang sekarang itu kita kolaborasi dengan pemerintah desa, sehingga kita tidak menyewa lagi lahan, teman-teman. Jadi banyak banget apa namanya proses dan step-stepnya sih seperti itu. Dan investasi dari sana banyak banget gitu ya, investor yang mulai melirik, teman-teman, boleh nggak nih kita berinvestasi di Sirengwaluh gitu ya. Dan untuk investasi juga ada beberapa yang invest, teman-teman gitu ya, dan masih di apa namanya dibahas di kelompok sih seperti itu sih, jadi proses dan niat intinya, Mbak. Ya, berarti sebenarnya awalnya modal sendiri ya, Mas ya, patungan bertiga. Betul. Keren sih, mengambil resiko. Mantap. Dan balik modal lagi ya, di panen Ya. pertama. Panen Oke. perdana balik modal. Ini kayaknya one last question, Mas Didi ya. Ada dari Mas Muhammad Almas Radifan. Silakan, Mas. Hilang ya orangnya. Oke, baik, terima kasih. Ada, Mungkin boleh. tadi kan kita sudah melihat ya, Sirung Walu itu memang banyak berperan dalam pengembangan labu madu dari Betul. sisi produksi hingga pemasaran. Namun dalam konsep farm to spoon itu, yang dimana ujung rantainya kan memang konsumen ya. Dan kira-kira sejauh mana nih Sirung Walu dalam mengetahui preferensi masyarakat kita gitu, dalam mengembangkan komoditas labu madu yang masih baru itu gitu. Dan karena memang dari beberapa penelitian
Contohnya kayak labu lainnya, kayak labu kuning atau labu yang lainnya itu angka konsumsinya kan masih belum tinggi ya, bahkan mungkin rendah gitu di Indonesia. Nah, kira-kira apakah memang fokus pada peningkatan produksi, terus juga inovasi produk olahan yang tadi sudah dilakukan, dan juga kolaborasi media seterusnya itu dapat terus membangun permintaan dari masyarakat dan kebiasaannya gitu untuk labu madu tersebut. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, makasih juga Mas siapa? Mas Almas ya, udah bertanya. Tadi intinya pertanyaannya tentang apa namanya permintaan gitu ya, permintaan produk di masyarakat based on tadi kolaborasi sama angka konsumsi, kemudian juga produknya gitu ya. Nah, pengalaman kita gitu ya, memang betul teman-teman karena produk labu madu ini masih baru sehingga apa ya membutuhkan tadi apa ya promosi yang lumayan di media sosial. Tapi sekarang sih di labu madu gitu ya di supermarket itu sudah banyak banget teman-teman sehingga apa ya namanya. Kadang kemarin kita juga ketika di lahan nih si produknya udah habis gitu ya. Ada yang beli, kemudian kita ada yang apa namanya permintaan untuk produk stiku gitu ya. Kita kehabisan bahan baku juga kemarin sebetulnya gitu ya. Itu tuh kadang kita membeli labu madunya dari swalayan teman-teman gitu ya. Nah dari itu sih menurut kita permintaan labu madu sekarang itu mulai bertumbuh teman-teman. Seperti itu. Nah, kita juga berkolaborasi tadi misalnya dengan sekolah-sekolah, kita juga berkolaborasi dengan di sini di Kuningan itu salah satunya SMK Pertanian, di mana kita dengan SMK Pertanian juga menanam, kemudian kalau misalkan ada kegiatan agrowisata juga kita apa ya kayak menginisiasi gitu ya kolaborasi dan kegiatan agrowisata di SMK tersebut juga sekarang tetap berjalan juga. Kemudian apa ya di kolaborasi ini, nah ketika kita misalnya kita membutuhkan nih produknya, kita kehabisan produk, kadang kita juga dari mitra dari SMK Pertanian atau mitra dari petani lain, dan ketika nggak ada banget, kita beli ke swalayan seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk tadi produk olahan juga permintaan dari produk olahan juga semakin banyak, alhamdulillah teman-temannya. Selain dari si stik labu madu ini, kita juga kan online juga, terus juga yang es krim sama si puding labu madu ini juga ketika ada kunjungan nih agrowisata itu tuh jadi untuk apa ya? Untuk bawa pulang gitu. Kayak macam apa ya? Bisa dibilang apa ya? Oleh-olehnya gitu loh. Kan dari hal apa namanya? Selain kita menjual juga itu bisa intinya si agroedwisata ini dari kita menjual produknya, kemudian dari jasanya juga sih intinya gitu teman-teman. Jadi peluangnya besar gitu. Paham nggak maksudnya gitu mas? Yang tadi si puding sama si minuman ini untuk apa ya dibawa pulang gitu. Misalkan tadi ada kunjungan dari anak TK kan 100 orang gitu ya, kita buat es krim si labunya gitu atau si pudingnya. Nah itu juga kan kita tetap itu dihitung juga, itu juga dijual kayak gitu. Itu di luar dari misalkan harga tiketnya kayak gitu. Itu juga kan menguntungkan gitu loh mas, maksudnya kayak gitu. Gimana, Aman, bisa Mas. diterima? Mas Almas ya. Cukup, terima kasih. Oke. Uh, Mas Didi, mohon maaf nih, kayaknya kita harus selesai ya Q&A-nya ya. Oh, oke, siap, nggak apa-apa. Biar kita bisa ada waktu buat next session. Mas Didi berkenan nggak kalau teman-teman mungkin nanti ada yang mau private consultation Oh, atau apa gitu? boleh banget teman-teman. Boleh. Ya, Oke. kita terbuka banget dari Sirong Waluh gitu ya, untuk sharing tentang pertanian gitu ya, tentang apapun itu teman-teman. Bahkan kemarin itu juga banyak teman-teman yang mahasiswa yang tugas akhirnya di Sirong Waluh teman-teman, atau skripsinya di Sirong Waluh juga banyak teman-teman. Jadi kita intinya apa ya, kayak wadah untuk saling bertumbuh dan berkembang.
untuk anak-anak muda yang pengen apa ya memperdalam di bidang pertanian kayak gitu. Boleh di DM di Sirung Waluhnya atau ke personal juga boleh teman-teman. Kita open banget. Siap. Mungkin bisa di-drop aja ya Mas di kolom chat kontak personnya siapa nih nanti teman-teman nanyanya Oh, gitu. oke, boleh. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu Mas Didi untuk sesi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Didi atas ilmunya yang sudah di-share ke kita semua. Nggak apa-apa tadi mungkin ada ini ya sedikit apa ya mati lampu, tapi untungnya Mas Didi bisa gabung lagi. Kita foto Iya. dulu ya, berarti teman-teman sama Mas Didi nih sebelum mungkin Mas Didi ada kuliah kali ya habis ini. Eh, kalau satu kuliah nggak Mas? Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Iya. Iya. Oke, ini udah ada nomornya Mas Didi. Silakan dikontak-kontak ya teman-teman untuk ngobrolin agri-food aja ya, tapi ya jangan kemana-mana. Oke, boleh nih dibuka kameranya teman-teman semuanya. Kita mau foto bareng. Mantep-mantep banget nih teman-teman. Hari Sabtu orang mah tidur, kita belajar ya kan? Iya, betul. Paginya Mm-mm. lari, siangnya Paginya lagi. belajar. Iya. Bagus. Kalau saya belum lari sih. Masih harus belajar ya. Oke, IT udah siap ya? Kenapa Terisma mau Udah ngomong ya? siap, Kak. Enggak. Oke, udah siap. Oke. 1, 2, 3. Pose slide pertama. Next, slide kedua teman-teman. Ada Mas Dimas, Mbak Kenny, Mbak Amal, Mbak Ditya. Silakan, Mas George ya. Senyumnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Ada slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, mantap senyumnya ya. eh sudah, ternyata cuma 3 slide yang open cam. Semoga minggu depan sampai slide ke 10 ya open camnya ya. Dan nextnya ini kita akan ada apa lagi nih Mas Syauki? Aku kembaliin deh ke MC lupa. Saya kan bukan MC. Oke. Silakan Mas Syauki. Kayaknya semangat banget nih Mbak Citra ya. Sampai akhir Mbak Citra nih kayaknya yang ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Citra dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mas Didi. Meskipun tadi mungkin terkendala jaringan ya, tapi tetap bisa sharing-sharing tentang Sirung Walu. Bagaimana yang awalnya Sirung Walu ini merupakan grassroots project, ternyata bisa nih menjadi pintu buat teman-teman berkeliling dunia. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Didi atas pemaparan materi yang sangat insightful. Nah, acara berikutnya adalah diskusi kelompok. Bagi teman-teman yang belum mengubah namanya sesuai dengan format yang diberikan, silahkan untuk merename nomor kelompok underscore namanya masing-masing. Agar memudahkan panitia membantu teman-teman bisa join ke breakout room-nya masing-masing. Di sana nanti teman-teman akan diberikan waktu selama kurang lebih 30 menit yang dipandu oleh fasilitator masing-masing. Kayaknya udah dibuka ya untuk rooms-nya. Boleh dari teman-teman langsung aja masuk ke ruangannya masing-masing. Dan untuk teman-teman panitia boleh minta dibantu yang misalkan teman-teman kebingungan, peserta lain kebingungan bisa di-assign aja ke roomnya masing-masing.